Nah, saya akan mulai dulu dengan informasi. Ya, malam hari ini informasinya yang paling fresh adalah promo untuk bulan November. Ya, di sana tulisannya November berseri. Oke, November berseri. Mari kita lihat promo-promonya langsung aja. Yang pertama, kita ada promo Royal Honey ya untuk madu. Masih dilanjutin sama perusahaan. Dua botol Royal Honey dengan diskon 25% kita free satu botol. Ya, Anda bisa manfaatkan untuk membuka pasar baru dari produk Royal Honey. Kemudian yang kedua, untuk paket ekstra masih sama juga. Untuk paket ekstra belanja produk apa saja, kita bisa tebus salah satu dari tiga pilihan. Ada kacamata, ada KK Force yang rose gold, ada KK Force yang silver. Ya, jadi nanti Anda sesuaikan dengan kebutuhan atau Anda pas nawarin ada yang pengen yang mana gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk Anda ngambil produk murah, tebus murah, Anda bisa jual dengan harga normal. Ya, sehingga keuntungannya jadi lebih gede secara cash. Oke. Kemudian ini mohon perhatian karena kemarin ada beberapa yang kelewatan dan ada kalimat akhirnya muncul, wah ketinggalan, wah akhirnya nggak dapet, waduh kok sudah habis, nggak ada pemberitahuan dan sebagainya. Yaitu promo spesial Milkrom, tolong setiap kita membaca, budayakan membaca dengan detail ya teman-teman ya. Spesial promo Milkrom hanya ada dua pilihan. Kalau kemarin ada beberapa. Salah satunya ada dari Vitsol, sekarang hanya ada dua. Beli satu box yang 60 kapsul, harga 1.350, gratis satu box 60 kapsul juga, seharga 1.350. Beli dua Romeo, seharga 1,1 juta, itu gratis satu box Milkrom, seharga 1.350. Nah, ini teman-teman, diperhatikan note-nya. Pembelanjaan di cabang, datang ke kantor, atau KK Mobile atau WP. Kedua, berlaku untuk MSM. Yang ketiga, MSM itu bagi yang ada punya punya fitur stok untuk KK Mobile-nya, ya itu sudah nggak buka lagi, tapi ini ngikut yang aturan lama. Kemudian jangan lupa Milkrom ini expirednya 2026. Jadi free-nya ini itu memang expired pendek. Nah, saya pengen Anda paham mindsetnya dari PT KK Indonesia Group, ya. Kadang-kadang Anda akan temui orang yang akan bilang, wah makanya kok digratiskan, wong itu sudah mau expired. Nah, kalimat itu bagi orang yang tidak kenal keke wajar. Saya ulangi ya, bagi orang yang tidak kenal keke wajar, wong expired, makanya kok dikasihkan free. Nah, kalau kita hitung dari sisi expired date-nya, ini bulan Oktober, anggap aja udah November. Kalau kita menangani orang yang diabetes, dia harus minum 2 kali 2, berarti sehari 4, maka satu box itu akan habis dalam waktu 2 minggu saja, teman-teman. Berarti kalau dia terima produk akhir November atau bahkan Desember, itu kalau dia terus langsung minum, maka 2 minggu habis dan itu secara expired belum expired karena expired Januari 2026. Oke ya, kalau Tanggal 26 tanggal 6 26 Januari. Januari ya Bu Sari nambahin 26 Januari 2026. Kemarin di boxnya ada yang 26. Artinya misalnya mentok-mentok akhir Desember bahkan kalau diminum masih oke. Nah, saya mau bagi mindset ini teman-teman. Anda jangan sampai juga nggak ngerti kalau Keke ini pinginnya membantu Anda untuk dapat cash, dapat bonus yang lebih gede. Ya, sehingga kalau Anda lihat wah expired pendek seperti pikiran orang luar, orang non Keke, maka Anda pun nggak akan gubris, nggak akan respon dengan bagus, nggak akan terlalu peduli dengan area ini. Tapi kalau Anda punya pikiran yang benar seperti mindsetnya Keke, maka akan menyenangkan. Anda akan dapat keuntungan yang lebih gede. Keke ini tidak mau buang produk satu. Dua, KK ini pengen memberikan bonus lebih gede untuk kita. Ya. Nah, kalau KK ini tidak pengen buang produk, maka sebelum produk itu sampai expired dan kita nggak tahu dan tiba-tiba produk di gudang expired dan dibuang, maka sama KK terus disortir.
terus di apa update sehingga ketika sudah mendekati kita diberikan kesempatan untuk bisa ngambil secara gratis. Itu mindsetnya teman-teman. Ya, dulu saya juga dapat mindset ini beberapa tahun lalu. Ketika ada produk yang sudah mau expired, itu selalu di sale dan waktu saya ketemu dengan orang luar, mereka juga ngomong hal yang sama, udah expired deket, makanya dikasihkan. Tapi hal yang kedua yang saya terima waktu itu adalah contohnya produk-produk kita itu ketika sudah ada tulisannya expired, biasanya masih bisa dipakai 3-4 bulan kemudian. Ya, kalau dulu bahkan ada yang sampai setengah tahun karena memang nggak pengen buang produk. Makanya dulu bahkan beberapa produk, kalaupun sudah expired itu diberikan kepada stafnya. Bukan ngomong, wah staff dapat produk yang expired. Enggak, karena memang masih bisa dipakai gitu loh teman-teman. Ya, ditambah lagi asal tidak ada perubahan warna atau misalnya kayak kopi itu jadinya gumpal gitu, itu aman sekali. Ya, sangat berbeda dengan Vitsol karena memang kemarin sudah bolak-balik kita dapat penjelasannya tentang mineral ya, harus masuk ke kulkas karena memang namanya mineral itu maunya itu berkumpul gitu, jadi akan memadat gitu. Makanya sangat disarankan langsung masuk ke kulkas saja. Nah, saya balik ke produk promo ini. Bapak Ibu harus tahu ini jadi satu kesempatan. Pertama, Keke karena nggak pengen buang produk, maka tetap dia akan memberikan produk yang aman. Ya, jadi percayalah produk aman. Yang keduanya, produk membuat kita ketambahan cash. Ya, kalau Anda ngerespon dengan benar dari promo yang ada ini, dapat gratis satu box, maka ketika Anda gratisannya itu dijual harga normal 1.350 jelas Anda dalam tanda petik ya cuma manfaatin ini ngerespon dengan benar dapat uang 1.350.000 ya sekali lagi dimulai dari mana mindset yang benar makanya kalau mau omsetnya benar mindsetnya harus benar ya jadi saya mau bagi mindset ini. Percayalah bahwa perusahaan ini, KK Indonesia itu perusahaan yang sangat baik, gitu, dan memberikan apa yang baik untuk kita semuanya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini mesti diperhatikan. Sehubungan hal itu, saya juga mengajak untuk ngerespon dengan benar, gercep. Gitu, jangan sampai seperti kemarin datang agak marah-marah, ini kok kayak nggak niat ya Pak ya. Saya datang udah jauh-jauh ternyata kok habis gitu. Saya juga nggak lihat ada tulisannya selama persediaan masih ada atau terbatas gitu. Terus waktu itu untung seperti di dalam kurung ini nih teman-teman. Kuota maksimal 500. Itu kalau ngomong sinonim itu sama dengan selama persediaan masih ada. Bedanya apa? Ini sama perusahaan memang langsung dimunculkan angkanya karena dia tahu stoknya gitu loh. Tapi kalau anggap aja mungkin belum terlalu ngitung, pokoknya saya punya barang di dalam gudang, saya mau kasihkan free selama persediaan masih ada. Saentee barang di gudang. Kan gitu teman-teman ya. Kalau ini sama juga maksimal 500 kuota atau 500 box. Berarti kalau sudah keambil tiap hari, sudah habis ya sudah. Gitu. Jadi saya memang tetap kasih penjelasan dengan beliau dan beliau masih agak kurang enak tapi nggak apa-apa karena namanya orang juga nggak update juga. Jadi kalau jarang pertemuan memang biasanya jadi begini. Makanya saya ajak untuk semuanya bisa rajin agar kita dapat informasinya detail. Ingat ya, info kecil direspon dengan benar hasilnya luar biasa. Oke ya, saya rasa cukup untuk info ini karena hanya 500 box se-Indonesia. Orang GG aja udah berapa ribu, jadi silahkan sama-sama dimanfaatkan. Kemudian promo spesial juga, ini juga nggak kalah seru nih teman-teman ya. KK Levers kita saya masih beli waktu itu harga normal 1.980.000 ketika keluar pertama kali. Dan KK HWB ini alat untuk bikin air hidrogen harganya 2,2 juta. Nah, ini saya rasa juga mungkin akan menghabiskan stok juga. Di bawah ada tulisannya tidak berlaku inden, artinya begitu datang tebus ternyata habis nggak inden kayak produk lain. Memang benar-benar habis, jadi ya nggak dapat gitu loh teman-teman. Didapat caranya gimana? Setiap kita beli paket pemula atau paket bis atau premium, jadi ada tiga ya, joinnya kita pemula, bis dan premium, tidak berlaku untuk paket starter yang 300.000 itu, kita bisa tebus harganya hanya 280.000 net. Nggak ada poinnya,
nggak ada potongannya 10%. Ini kalau lihat angkanya udah sangat-sangat murah. Dari 1980 KK Life Force Belt sabuk hanya 280. Dari 2,2 juta KK HWB ya itu jadi 280 itu sudah sangat-sangat murah. Ya, jangan lupa selama persediaan masih ada. Itu kenapa saya ajak Bapak Ibu teman-teman sponsoring, nawarin peluang, kita ajak orang untuk join karena setiap Anda bisa joinkan orang berarti Anda beli paket pemula atau bis atau premium ya Anda bisa tebus ini. Atau kalau ini di eh, garis miring terakhir ada namanya Fitsol Set itu berarti pembelian produk Fitsol. Nah, jadi kalaupun Anda tidak menjoinkan orang, ya pakai join, tapi Anda beli Fitsol Set itu Anda juga boleh nebus 280.000 untuk KK Lavos HWB, KK Lavos Belt sama HWB. Gitu ya. Nah, kemudian promo qualified lanjut lagi ini ya bagi yang 21% dan 6 set Fitsol di bulan November ini Anda bisa tebus satu set Fitsol hanya 500.000 rupiah saja. Oke, lalu KK Online Activity Anda bisa simak ada Beauty Talk, Mau Sehat Pasti dan Partnership Info. Ini Partnership Info ya, satu acara di mana kita akan diberi tahu langsung perusahaan punya program apa biasanya 3 sampai 6 bulan ke depan. Nah, infonya untuk Surabaya nanti akan langsung datang Pak Edi tanggal 20 November. Jadi saya pun juga akan ngikutin juga untuk bisa ngerti perusahaan ini mau ada program apa, ada promo apa, arahnya mau kemana gitu. Dan itu penting teman-teman. Kita bersyukur karena Keke ini menganggap kita ini mitra bukan karyawan. Kalau karyawan, ya kamu nggak usah tahu. Pokoknya kamu kerja aja ngikutin apa yang jadi programnya. Tapi kalau Keke nganggap kita ini mitra, dia punya program, dia akan sampaikan ke kita, bahkan biasanya sampai detail ke cara mencapainya. Nah, ini bedanya teman-teman. Makanya kita ini bermitra ya dengan perusahaan yang sangat luar biasa. Oke, itu untuk informasinya. Dan malam hari ini saya seperti tadi sudah disampaikan, kita akan simak beberapa kawan kita, beberapa tim kita, beberapa rekan kerja kita yang sama-sama berjuang mulai dari start ketika program itu muncul sampai akhirnya tercapai, sampai akhirnya terwujud. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, saya akan mulai dulu dari dua wanita, dua ibu-ibu, dua crown yang luar biasa, yang beliau berjuang untuk mendapatkan satu qualifier yaitu ke Taiwan. Dan memang mereka sudah memastikan berangkat ke Taiwan. Yang saya tahu pasti, pertama Ibu Shirley, ya yang beliau bilang saya harus berangkat. Ya, kalaupun sendirian misalnya, saya harus berangkat karena kita harus tahu Total Swiss sebagai perusahaan rekanan kolaborasi dengan KK itu kita harus ngerti gedenya dia sehingga membantu juga untuk edifikasi. Satu lagi nanti Bu Novi akan cerita, Bu Novi awalnya kayaknya agak miss dengan jadwal, tapi begitu ngerti kalau ke Taiwan itu Desember, wah, dalam waktu beberapa pekan saja beliau langsung switch untuk bisa langsung kejar dan beliau memastikan juga untuk berangkat ke Taiwan. Oke ya, jadi apakah Bu Novi sudah ready? Bu Novi sudah ready? Atau mungkin Bu Shirley dulu yang akan berbagi. Ini Bu Naufi dan Bu Tuti sebagai pemilik WP sebenarnya juga masih cukup repot karena ada Zoom juga dengan kantor. Jadi Bu Tuti sama Bu Naufi kayaknya kupingnya dibagi ya. Yang satu dengerin kantor, yang satu masih dukung kita malam hari ini ya. Untung Tuhan ciptakan dua kuping. Kalau lima itu bisa 5 channel. Nah, dua wis rada repot ya. Untung dua toh ya. Oke, sepertinya Bu Shirley dulu ya. Bu Shirley akan sharing pencapaian Taiwan, teman-teman, itu kualifikasinya adalah kalau kita bisa 54 set fitsol atau minimal 18 set kemudian ditambah dengan Rito. Nah, yang saya tahu Bu Shirley ini ngejarnya
dari Fitsol dengan sangat banyak yang bisa dijual. Ya, mungkin ada udah beberapa dari tips yang simple-simple dan juga apa produk knowledge-nya sudah tahu, tapi mungkin malam hari ini karena ini fokusnya dari target pencapaian yang disediakan dan terwujud dengan menggunakan Fitsol, maka mungkin Bu Seri akan berbagi ngulang lagi juga no problem gimana bisa tercapai dua tiket Taiwan dengan Fitsol. Oke, silakan Bu Sherly. Gantian kursi nih, Bu. Gantian. Ya, selamat malam semuanya. Salam hebat luar biasa ya. Buat teman-teman semua yang ada di sini, semoga agak bosan apa yang akan saya bagikan berkaitan dengan pencapaian Taiwan ya. Jadi, yang pertama memang kalau saya bilang kita harus menganggap bisnis ini adalah bisnisnya kita. Jadi bisnis ini sebagai bisnis pribadi. Kalau kita menganggap ini sebagai bisnis pribadi, maka kita akan mengusahakan, kita akan fokus, kita akan berusaha bagaimana sih supaya bisnis ini bisa berjalan gitu ya. Terus terang waktu pertama kali ada program Taiwan, saya benarnya belum terlalu tertarik gitu ya, karena saya pikir kalau cuma jalan-jalan aja, saya sih nggak terlalu gitu, nggak terlalu kepingin gitu. Sampai ketika satu kali ada Zoom dengan Pak Edi, terus menceritakan bahwa kita akan berkunjung kalau ketika kita ke Taiwan, kita akan melihat kantor Total Swiss itu yang begitu megah di Taipei gitu ya. Dan saya merasa klik gitu. Jadi saya langsung dapat kayak dapat insight gitu ya. Wah, ini nih bisnis saya gitu loh. Kalau saya mau berbisnis, saya harus punya investasi. Lah, salah satu investasinya apa? Saya harus tahu perusahaan rekanan dari bisnis saya ini. Jadi, saya langsung berusaha, oh, berarti saya harus berangkat ini ke Taiwan. Apapun yang terjadi, saya harus berangkat. Karena saya merasa bahwa ini sebagai investasi. Jadi, keberangkatan saya ke Taiwan kali ini bukan untuk jalan-jalan ya, tapi untuk melihat perusahaan Total Swiss itu seperti apa. Karena saya yakin ketika saya kenal perusahaannya, ketika saya tahu saya bermitra dengan siapa, itu akan menentukan bagaimana sikap saya. Itu akan menentukan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan. Itu akan menentukan strategi-strategi saya apa yang akan saya lakukan gitu ya. Jadi setelah saya sudah klik bahwa saya harus berangkat ke Taiwan, otomatis kita harus atur strategi gitu ya. Jadi setelah yakin mau berangkat, saya atur strategi bagaimana. Jadi mulai dari setelah pulang dari Kuala Lumpur, kita mulai atur strategi. Apa saja sih yang harus saya persiapkan? Otomatis saya harus punya minimal 18 fitsol gitu ya, 18 paket fitsol dari Juli sampai Oktober. Terus saya sudah bilang sama Pak Dhani, ayo kita kejar dua tiket, kalau bisa kita berangkat berdua. Tapi ternyata Pak Dhani nggak mau berangkat karena memang di rumah anaknya kita cuma satu gitu ya, anaknya cuma satu, terus gak ada yang dampingi. Akhirnya saya yang berangkat. Nah, apa sih tipsnya bagaimana untuk bisa mencapai itu? Ya, pertama memang tetap ya kita mesti minta sama Tuhan gitu ya, tetap melibatkan Tuhan dengan iman gitu ya, dengan iman yakin percaya bahwa pasti bisa gitu ya. Jadi tidak mengecilkan segalanya, yakin bahwa pasti bisa meskipun banyak tantangan. Ditolak, Bu Sherly pernah ditolak. Oh ya sering gitu ya. Bu Sherly pernah nggak deal. Oh ya sering gitu. Tapi itu tidak membuat saya patah semangat karena saya merasa saya berbagi informasi dengan orang gitu ya. Jadi yang pertama ketika bekerja, ketika melakukan strategi itu dengan iman, dengan keyakinan bahwa Tuhan bersama kita, maka semua hal, semua tantangan pasti bisa kita lewati. Nah, setelah kita yakin berjalan dengan Tuhan dengan penuh keimanan, yang kedua kita upgrade diri. Nah, ini yang sering saya bilang ya, kita harus punya product knowledge. Dan gak henti-hentinya saya belajar. Saya suka memang. Jadi karena memang saya suka, jadi saya tuh baru ingat kembali kalau zaman-zaman saya dulu SMP, saya punya guru di kelas, sukanya itu kalau ngajar dia masuk ke kelas dia bilang gini, ayo dibaca halaman ini sampai halaman ini tentang sistem pencernaan begitu. Nanti setelah itu kamu maju ke depan, presentasikan apa yang kamu dapat. Saya paling suka pelajaran itu, pokoknya tentang anatomi manusia saya paling suka. Sampai gurunya tuh bosen. Jadi tiap kali masuk kelas, setelah beberapa kali saya selalu maju, dia bilang gini, kali ini saya nggak mau Shirley, mesti yang lain gitu. Jadi saya akhirnya malah saya di blok, nggak boleh saya maju ke depan gitu ya. Tapi ini memang satu passion dari saya sangat suka gitu tentang ilmu kedokteran, tentang ilmu kesehatan saya suka gitu. Jadi nggak henti-hentinya saya menghimbau teman-teman semua, ayo kita upgrade kapasitas kita, product knowledge. Karena
bukan cuman kita jualan fitsol terus kita harus update, tapi kita setiap hari tuh bertemu dengan kasus. Setiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan kita. Setiap hari kita bertemu dengan berbagai kasus. Jadi saya juga nggak kurang-kurangnya, saya juga sering bertanya gitu ya. Bertanya ke Keke Konsul gitu ya, Keke Konsultan. Jadi semua hal. Jadi makanya saya senang kalau ada teman-teman yang bertanya kepada saya, itu mengasah kemampuan saya gitu ya. Jadi monggo teman-teman yang pingin tanya seputar kesehatan atau mungkin ada pasien, ada member atau mungkin ada customer yang bertanya bisa ke saya nggak apa-apa gitu ya. Karena saya tahu kalau saya nggak bisa jawab, maka saya akan cari jawabannya dan itu membuat saya lebih pintar. Itu yang kedua. Jadi eh, upgrade kapasitas product knowledge kita harus menguasai sehingga ketika orang tanya kita langsung bisa jawab. Yang ketiga adalah strategi. Nah, strategi ini yang ketiga ini yang penting. Ketika kita menerima info, ketika kita menerima info promo, pastikan bahwa kita selalu berbagi. Jadi kita memberitahu setiap promo yang ada ke customer-customer kita, ke member-member kita. Saya punya banyak member yang mereka tuh nggak aktif gitu ya. Jadi saya punya banyak member yang sudah lama mereka nggak aktif. Tapi setelah ada produk Fitsol, saya terhubung dengan mereka. Karena apa? Mereka melihat story saya, kemudian kepo. Loh, kok ada produk baru ya? Itu produknya gimana ya? Dan saya menjelaskan. Jadi untuk member-member yang lama sudah nggak aktif, itu ketika dikasih tahu tentang promo, ketika dikasih tahu tentang produk bagus dan mereka pengen pakai gitu ya, ketika kita kasih info tentang promo, mereka mau mau gitu. Jadi mereka langsung oke gitu. Dan saya kalau sekali closing, saya jarang ngomong satu-satu gitu, saya jarang. Saya langsung mulainya dari apa? 6 gitu ya. Ayo ambil 6, ada promo nih, 6. 6, apalagi kayak kemarin 6 free satu gitu. Saya selalu tawarkan. Terus atau mungkin 3 free KK Life Force. Nah, itu juga ada. Jadi, 3 free KK Life Force itu juga bisa dipakai. Jadi, saya juga selalu melakukan promo itu. Tapi memang KK Life Force-nya sesuai ketersediaan stok yang ada gitu ya. Jadi, strategi. Mulai atur strategi gimana caranya. Terus yang keempat, tidak berhenti menawari. Nah, seperti yang kapan hari pernah Bu Tuti bilang, customer kita tuh kadang setelah pakai sekali dua kali mereka berhenti mungkin secara keuangan sudah cukup, saya nggak punya uang lagi misalnya, oh terlalu boros. Nah, kita perlu terus mencari customer baru karena apa, biar produk ini tuh terus bisa masuk ke pasar. Jadi ceritanya penetrasi pasarnya tuh harus terus gitu ya. Dan saya juga ngalami, saya pengiriman ke luar pulau itu juga cukup banyak gitu. Karena apa? Karena yang ini sudah pakai, oh bagus, ceritakan ke yang satunya, ceritakan ke yang satunya. Jadi akhirnya lama-lama customer base kita akan terus bertambah. Jadi itu yang saya bangun. Jadi customer base saya harus banyak. Supaya apa? Ketika konsumen saya banyak, maka otomatis feedstock saya juga terus muter. Jadi ibaratnya kita kalau misalnya ngomong feedstock itu seperti kalau kita jualan barang lah ya. Namanya orang buka toko, namanya orang jualan, itu kadang tuh harus berani nyetok gitu. Ya saya nggak ngomong teman-teman harus nyetok, enggak ya. Cuman kadang-kadang kita ambil momentum-momentum. Misalnya promo nih 6 free satu, jangan takut gitu loh. Maksudnya 6 free satu, kan kita bisa DP dulu, terus kita bisa nawarin gitu loh. Nah, dalam waktu 3 hari kita pasti dapat pembeli. Asalkan kita nggak berhenti nawari gitu. Jadi saya kadang kalau ada promo ya 6 free satu, saya biasanya maaf kata ya, ambilnya agak banyak gitu. Jadi nah ini lagi strategi lagi gitu. Jadi kalau kita ngomong kayak promo kantor yang 6 free satu gitu ya, itu ceritanya kan cuman boleh satu KKD satu. Jadi nggak boleh nomor member yang lain. Nah, kita punya KKC. Nah, KKC itu adalah kalau KKD itu distributor, kalau KKC itu customer ya. Jadi eh, semua PV itu bisa masuk ke kita, semua poin visual masuk ke kita. Karena KKC itu dia nggak peduli poinnya, dia nggak, pokoknya dia hanya konsumen. Ah, jadi makanya eh, itu yang saya pakai. Jadi saya harus punya KKC yang banyak. Jadi ketika memang lagi promo 6 free satu, saya biasanya agak banyak nyetoknya. Karena saya yakin, lagi-lagi di sini iman ya, karena saya yakin pasti bisa jual gitu loh. Tapi teman-teman jangan ngikutin saya karena saya kadang terlalu nekat. Katanya Pak Jani agak nekat gitu ya. Loh, harus ngikutin, harus ngikutin. Kalau sudah percaya, sudah siap, harus Sudah siap ngikutin. harus ngikutin. Jadi agak nekat gitu. Jadi saya biasanya tuh kalau melihat, oh ini mumpung promo, saya genjot. Dan salah satu juga masalah yang cukup cukup lucu juga kemarin tuh, ketika terakhir saya ambil di kantor Surabaya, ternyata milkromnya kan inden. Nah, setelah saya beli terakhir, ternyata besoknya itu sudah nggak ada free milkrom. Jadi ya teman-teman,
Jadi ibaratnya itu di detik-detik terakhir, saya sebagai pembeli terakhir yang akhirnya menghabiskan milkrom di kantor Surabaya. Jadi seperti itu. Jadi ayo teman-teman jangan sampai mau oh ketika lihat promo cuman dilihat aja promonya. Oh, oh iya ada promo ya. Oh iya ada promo. Tapi ayo action gitu loh. Setiap promo yang dibuat sama kantor itu pasti menguntungkan kita. Setiap promo yang dibuat sama kantor itu pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil di situ. Saya share sedikit ya. Jadi saya tuh kalau Milkrom itu saya jualnya kalau saya jual ke luar pulau terutama ke Flores itu saya jualnya harga normal. Jadi 1.350.000 satu box gitu loh. Meskipun expirednya sudah mepet. Kadang-kadang kalau saya misalnya kadang-kadang juga merasa oh agak kasihan gitu ya. Maksudnya secara ekonomi mungkin dia pas-pasan gitu. Dia ekonominya pas punya gitu loh ya. Punya gitu loh. Cuman kadang daripada dia nanti kebanyakan, saya biasanya langsung paketkan gitu. Ayo ambil 5 juta, itu dapatnya satu Vitsol sama dua Milkrom. Jadi sudah untung berapa itu teman-teman ya? 2.340 padahal Milkromnya gratis gitu ya. Jadi langsung dapat 5 juta gitu. Jadi itu yang saya pakai. Strategi-strategi itu. Karena apa? Kita dari cash kita dapat, dari poin kita dapat, dari promo kita dapat gitu. Dan lagi dapat poin Vitsol. Nah, itu yang bisa tips yang bisa saya bagikan. Nah, semoga teman-teman juga bisa sama-sama semangat, bisa mulai atur strategi. Kalau pingin konsultasi, Bu, enaknya strateginya gimana? Silakan, saya juga akan bantu. Gitu ya. Demikian dari saya, semoga bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Be the best, go crown, and go 1%. Selamat malam. Oke, nyatet nggak tadi apa tipsnya 4 kalau nggak salah ya? Tipsnya apa aja dari Bu Sherly tadi? Ya, nanti coba ditulis ya. Saya ajak teman-teman karena kita ini kerja, karena kita ini bisnis, kita ngomong uang real, maka ketika ada kelas, ada pertemuan seperti ini, sebaiknya punya buku. Beli buku yang 30.000, 20.000 di Shopee ya banyak gitu. Yang penting ada punya catatan. Jadi buku sakti. Oke ya. Nah, itu dari Bu Sherly tipsnya dan saya nambahin dikit aja. Gara-gara ngambil promo, terus bisa minum produk promo, produk gratis. Bukan hanya Bu Sherly yang sudah testimoni kalau HbA1c-nya turun. Tanggal 15 besok Bu Sherly diminta ngisi Zoom untuk testimoni tentang HbA1c yang turun ya dari Vitsol sama Milkrom. Ternyata mamah mertua ya, jadi mamanya Bu Sherly, mamanya saya juga itu minum Vitsol dan Milkrom dan HbA1c-nya juga turun. Nah, jadi kalau nggak dimanfaatkan sayang banget nih teman-teman. Produk gratis. Kalau beli 1.350 nihil. Tapi kalau gratis kok nggak diambil? Nah, kan sayang toh gitu. Dan itu bisa membuat kesehatan keluarga. Oke, Bu Novi, ready Bu Novi? Saya dipanggil apa ya, Pak? Sebentar. Halo Bu Novi, Sebentar, ready? sebentar. Sebentar, bentar. Ini waktunya saya, Pak Dani. Yes. Bentar. Ada tamu tadi. Saya tinggal. Apa Pak Dani? Sorry, sorry, nggak sambung. eh Tipsnya capai Taiwan Bu Novi, silahkan. Oh, tips ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam untuk Anda semua yang hari ini hadir. Wow, lumayan 27 orang. Luar biasa. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Terima kasih. Waktu saya berapa menit, Pak Dani? 7 menitan lah. Oke, saya bicara sedikit ya. Kalau bicara tentang pencapaian, tentu kita akan bicara tentang goal setting. Kalau kita bicara tentang goal setting, tentu kita akan bicara tentang program. Apa sih yang sudah dibuat GG tentang program ini? Jadi eh, sebetulnya untuk Taiwan ini saya di awal program muncul, saya tidak terlalu untuk setting untuk Taiwan. Saya hanya melihat program saja, kemudian oke lah, saya hitung, tetap hitung. Artinya gini, saya tidak terlalu tertarik untuk berangkat ke Taiwan di awal karena mengingat agak padat. Jadi jadwal jadwal dari untuk tahun tahun 2025, 2026 itu agak padat merayap. Mulai dari eh,
beberapa 2 tahun yang lalu kakak saya meninggal, otomatis saya punya tanggung jawab untuk 2 keponakan saya yang ada target di 2025 harus nikah. Kemudian saya harus banyak target-target yang memang dalam catatan saya ini sangat hektik banget. Jadi ada program saya hitung. Jadi gini, Keke ada program. Kita perlu buat settingan, kita buat target pencapaian. Itu tetap kita buat. Artinya gini, kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan meskipun banyak tanggung jawab yang kita pikul. Jadi saya bukan mentargetkan untuk berangkat Taiwan, itu bukan target saya sebetulnya. Tapi saya mentargetkan untuk dapat. Intinya ada program, maka kita akan ngikutin. Jadi gini, setiap tahun ini kita harus ngerti. Keke itu jelas banget. Kita iramanya Keke itu kita jelas banget. Setiap tahun, setiap tengah tahun atau biasanya 1 tahun di awal tahun dan di tengah tahun muncul program baru di tengah tahun. Kadang-kadang di awal tahun selama 1 tahun itu tidak ada program baru pencapaiannya. Tapi selalu setiap akhir tahun itu kayaknya selalu keluarkan. Untuk tahun ini pencapaiannya apa saja yang kita bisa capai di tahun ini itu apa saja yang nanti akan kita dapatkan tahun depan. Ini kan sebetulnya pencapaian tahun 2025 kita akan berangkat Taiwan di Desember. Yang kalau misalnya berangkat di bulan-bulan Maret, April, jelas saya tidak mungkin berangkat. Karena saya SK turun, saya harus berangkat haji mendampingi jamaah tahun 2026. Nah, di tengah-tengah perjalanan pencapaian menuju ke Taiwan ini, ternyata ada muncul disampaikan kalau berangkat ke Taiwannya Desember. Jadi kok kayaknya saya berangkat ya kalau Desember, kok kayaknya saya bisa. Jadi oke lah, saya isi form untuk berangkat. Tetapi sebetulnya di awal niat saya bukan untuk berangkat dulu, itu enggak. Tapi gini, Keke itu ada program. Programnya, jadi kita ngerti harus programnya apa, cara pencapaiannya berapa. Itu yang kita harus ngerti. Kemudian dikorelasikan cara pencapaian jumlahnya, maksudnya berapa poin, kemudian dalam waktu berapa bulan. Itu yang kita harus ngerti. Sehingga kita harus bagaimana programnya apa, kemudian berapa poinnya, kemudian berapa bulan pencapaiannya. Itu yang kita korelasikan. Oke, berarti kalau 6 bulan nih. Karena kan dulu kan Juli, Agustus, Juni, Juli, Agustus, September, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Itu 5 bulan atau 6 bulan. Kalau kita capai, terus ada lagi program anaan. Program anaan itu kalau kita capai 18 berarti kita bisa berangkat meskipun nanti ada tambahannya. Yang penting dapat 18 paket, 18 set dulu. Terus ada program anaannya lagi yang sangat menguntungkan, yaitu kalau 6 kita bisa dalam 1 bulan qualified 21%, kemudian 6 set, maka kita akan di bulan depannya kita bisa tebus murah. Yang tebus murahnya ini bisa kita konsumsi sendiri. Ini yang hal-hal yang seperti ini yang kita mesti catat, kita mesti capai, kita mesti oh ya aku harus capai nih. Itu dulu. Jadi ketika ada program, kita harus ngerti programnya berapa, cara pencapaiannya berapa poin, kemudian waktunya berapa, itu yang harus kita tahu dulu. Baru kemudian kita setting. Pertemuan beberapa hari yang lalu saya pernah sampaikan, Pak Sindes kalau nggak salah, waktunya tinggal 2 hari, tapi kurangnya 5 kalau nggak salah. Waktunya tinggal 2 hari, kurangnya 5. Tapi sebetulnya kalau kita mulai setting dari awal bulan, oke aku mau 6 set, maka kita punya waktu 30 hari untuk 6. Artinya 5 hari 1. Berarti tidak sehektik, tidak sesibuk ketika waktunya pendek, kita harus capai banyak. Tapi kita punya waktu banyak untuk mencapai sedikit. Itu. Jadi dari awal sama ketika 18 dalam waktu 5 bulan,
itu akan terasa lebih ringan ketika kita kemudian mengabaikan program itu, sudah mau habis waktu baru kita mulai kejar. No. Jadi akan lebih enak itu kejarnya di awal, sehingga di awal ngotot, nanti di akhir aku masih punya waktu 20 hari mungkin, aku tinggal satu set aja, targetku terlampaui. Itu yang pikiran yang seperti ini yang tidak semua orang lakukan. Tidak semua orang mau menghitung. Karena kalau kita nggak ngitung, percaya saya, kalau kita nggak ngerti hitungannya, itu kita untuk mencapainya, itu kita pasti kalau bahasa Banyumasnya itu gedangsakan. Jadi waktunya sudah habis, kita pencapaiannya kita belum capai. Jadi sangat mepet dengan waktu. Itu karena apa? Karena kita tidak perhitungkan dari awal. Tapi kalau kita perhitungkan dari awal, saya bisa pastikan Anda bisa pasti capai. Jadi hanya yang bisa melakukan, oh Bu Novi gampang, oh apa jualannya laris. Setiap orang itu Tuhan sudah gariskan, hanya kita mau kerjakan apa enggak, itu aja. Karena kadang-kadang orang kenapa enggak laku, karena merasa kita sudah hadir, kita sudah bangun di awal waktu, di pagi mungkin kita sudah yang tidak optimis. Jadi munculnya kenapa kita susah sekali jualannya, kenapa ketika kita menawarin orang itu nggak langsung closing, kenapa? Karena sebetulnya itu muncul dari energi kita sendiri. Wah, aku susah jualan fitsal, pasti susah. Aku nggak bisa jualan, nggak bisa. Karena itu sebetulnya sudah alam itu berada pada pikiran kita. Jadi apapun itu kita harus mulai dari awal. Oke, ini programnya, ini jumlahnya, ini waktunya. Itu sudah jelas. Itu yang kita harus tahu dulu perhitungannya. Kemudian sekarang cara jual. Bagaimana bisa closing sesuai dengan di awal. Sebetulnya saya targetkan gini. Saya targetkan bulan ini, pernah saya targetkan 1 bulan 12. Saya targetkan 12. Kemudian saya hitung nih, ada uang cash saya punya uang cash berapa ya? Saya punya uang cash yang longgar, yang uang dingin, yang ketika uang itu saya pakai, itu saya tidak terpengaruh apapun. Oke, saya ternyata cukup untuk beli 2 set fitsal. Jadi saya beli ada uang 5 juta, saya beli untuk 2 set fitsal. 2 set fitsal sekitar 5,2 kalau nggak salah. Itu saya beli 2 set fitsal. Kenapa saya beli 2 set fitsal? Karena ketika saya kemana-mana membawa fitsal dan saya cerita, itu akan langsung closing. Percaya saya. Akan langsung closing. Langsung dapat cash hari itu juga. Dibanding ketika kita ngobrolin tentang fitsal, kita nggak bawa produknya. Percaya saya. Jadi kalau Anda hari ini usahakan bulan November nih, November kan masih ada program nih. Bulan November Anda closing 6, nanti bulan depan Anda beli 500.000 untuk dapatkan 1 set. Yang 1 set ini dipakai untuk modal Anda berjualan kemana-mana, percaya saya. Kalau Anda nawarkan dan nggak bawa produk, akan lebih kecil kemungkinannya untuk langsung closing dan dikasih cash hari itu dibandingkan ketika langsung Anda ngeter-ngeter produknya. Wis percaya aku. Saya ngerasain itu. Jadi saya targetkan nih, oke, karena saya targetkan 1 bulan 12 itu karena Juli saya enggak lah, saya enggak mau jualan fitsal Juli. Begitu sibuk, Agustus saya mikir target jadi yang harusnya setiap bulan saya 6, ini di bulan Agustus saya harus capai 12. Nah, di bulan Agustus itu saya setting plan-nya, karena dalam waktu 4 minggu saya harus closing 12, maka dalam waktu 1 minggu itu saya harus closing 3. Itu harus. Jadi saya bawa 1 minggu, karena 1 minggu closing 3, gencar di
gencar di WA, kemudian setiap saya ketemu, tapi saya sudah bawa 2 set. Dan dalam 1 minggu 3, itu memang dapat, memang berhasil. Malah di awal, di minggu pertama saya dapat 4, minggu terakhir saya nggak masukkan untuk bulan depannya, karena eman-eman kalau ganjil nanti nggak 6, nggak kelipatan 6. Intinya saya cari kelipatan 6 supaya bisa dapat 500 ribunya 1 set di bulan berikutnya. Jadi ketika saya ketargetkan 12, sebetulnya saya closingnya 13. Tapi yang satu saya masukkan di saya bulan depan supaya 6 kelipatan 6 berikutnya di bulan depan dapat 500 ribu lagi. Jadi gimana untuk dapatkan, oke, di awal mungkin 2.300.000 sekian untuk dapatkan 1 set, tapi kalau Anda bisa closing 6, maka bulan depan modalnya hanya 500 ribu untuk dapatkan 1 set, kemudian Anda bawa kemana-mana, itu modalnya 500 ribu saja. Dan terus, jadi itu yang saya lakukan. Saya tidak punya tips yang wow, tidak punya tips yang menurut orang, ini tips yang sangat oke. Tidak terlalu banyak tips saya, hanya saya bawa produk saja untuk bisa mempercepat closing. Itu menurut saya cara yang paling oke, dan tidak pernah berhenti untuk sharing. Entah itu sharing langsung, entah itu sharing di percakapan di WA, entah itu sharing di story, entah itu sharing di mana saja Anda ketemu dengan orang, itu orang langsung, siapapun, banyak orang ketemu saya langsung, Bu, saya penasaran sama visual. Udah, saya langsung, orang ini tak jagongi. Udah, pasti saya langsung cerita panjang lebar. Nah, ketika kita cerita panjang lebar ini juga kita harus nyambung. Apa ini visual, manfaatnya apa, bagaimana. Itu 5W-nya itu kita harus ngerti. What, why, who, itu kita mesti ngerti. Jadi bagaimana kita menceritakan visual ini kita juga ngerti. Dan kita beruntung di kelasnya Pak Dani ini sangat komplit. Kita perlu apa saja kita bisa, asalkan satu, Anda rajin ikut kelas. Masalahnya malas untuk ikut kelas. Jadi ketika malas ikut kelas, artinya sudah menutup diri untuk belajar. Jadi Anda yang ada di sini mestinya beruntung karena Pak Dani sudah menyiapkan minimal dalam 1 minggu itu 3 waktu, yang di 3 waktu ini menjadi kesempatan kita untuk terus belajar. Itu yang saya juga sangat beruntung. Saya terus berterima kasih ke Pak Dani diberikan kesempatan untuk terus belajar. Kalau mungkin kalau upline saya bukan Bu Tutina, bukan Pak Dani, wis embuh saya, bagaimana saya kelanjutannya saya tidak tahu lagi, karena untuk saat ini saya sangat-sangat yang jatah itu sudah bertumpuk-tumpuk, overlapnya itu sudah overlap, ada 7 kegiatan yang overlap dalam waktu 1 bulan yang saya harus handle semuanya. Tapi ada Bu Tuti, ada Pak Dani, saya sangat terbantukan. Terima kasih Bu Tuti, terima kasih Pak Dani, thank you. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Anda semuanya yang hadir hari ini. Sehat selalu, be the best, go crown Puan Persen. Sehat selalu, saya kembalikan kepada Dani. Thank you Pak Dani. Oke, ini 2 crown kita yang luar biasa ya. Ada perbedaan antara cara mereka menyampaikan apa yang disampaikan, pasti ada bedanya. Namanya juga 2 pribadi, 2 kondisi, 2 area, 2 kesukaan atau minat, 2 latar belakang dan sebagainya. Tapi ada beberapa yang Anda bisa lihat sama. Satu, bicara soal memahami program. Ini sangat penting teman-teman, info tentang program, kenapa Keke keliling sampaikan, dan kita jangan sampai ngelewatin, itu perusahaannya kita, itu bisnisnya kita, itu adalah usahanya kita. Kalau kita sampai nggak tahu arahnya, bahaya. Ya, jadi sama, Bu Tuti, Bu Novi, Bu Sherly, kita di awal itu selalu pengen tahu, benar-benar memperhatikan yang namanya informasi. Ya, ini era adalah era informasi, teman-teman. Jadi jangan sampai kita misinformasi. Yang keduanya sama juga ya, stok itu penting ya, karena memang kita udah di awal juga udah sampaikan kalau bisa coba punya stok, punya produknya. Ya, agar apa tadi? Jadi lebih yakin, lebih gampang, sangat membantu untuk mempercepat kita bisa dapat
orang yang akan beli produk kita. Ya karena itu sangat membantu. Kalau Anda udah kayak tadi Bu Sally bilang, jangan ikut saya gitu. Saya menyarankan kalau sudah berani di tahap itu berani aja. Tapi kalau Anda pakai tipsnya dari Bu Novi ya, 2 paket saja. Dari mana? Dari kemarin kita udah bahas ngumpulin keuntungan dulu untuk nanti jadi hasil yang nanti Anda pakai untuk muterin produk. Ya, jadi teman-teman, Bapak Ibu, ini satu hal yang eh, mungkin salah satu perbedaannya juga nih ya. Kalau Bu Sally memang full time anggapan. Jadi dia boleh dibilang nggak ada kerjaan lain gitu kan. Dulu kan part time karena kerja ikut masih karyawan. Sekarang full time. Bu Novi, Anda bisa lihat punya sangat banyak activity, tapi sama-sama bisa mencapai karena tadi bukan soal banyak sedikitnya kita punya pekerjaan sebenarnya, bukan banyak sedikitnya kita punya waktu. Anda mau bilang saya cuma 2 jam 3 jam, kalau Anda memang benar-benar fokus, benar-benar serius ya, saya percaya bisa dapat gitu ya. Nah, ini untuk Taiwan. Thank you ya. Kita doain agar perjalanannya sampai apa yang didapat oleh Bu Novi, oleh Bu Sherly di Taiwan itu benar-benar jadi satu hal yang nantinya oleh-olehnya untuk kita nanti di-sharingkan ya PR-nya Bu Novi sama Bu Sherly setelah balik dari Taiwan, berbagi lagi dari apa yang sudah dipelajari di sana. Nah, sekarang kita simak juga ada beberapa qualifier Kuala Lumpur. Kalau Taiwan boleh dibilang sudah close, sudah nggak bisa di apa kejar lagi karena sudah close. Ingat semua yang terjadi itu baik, udah kelar ya, gitu. Jangan nyesel. Terus yang sudah kayak Bu Novi, kayak Bu Selu juga udah ya udah kita maju lagi ke berikutnya. Sekarang untuk Taiwan, sorry untuk KL, saya bagi flyernya dulu ya agar juga tahu ini kesempatan yang masih bisa kita ambil. Di sana Kuala Lumpur International Conference. Ini mungkin juga sedikit merubah dari awal tulisannya adalah Health Conference. Kita berubah menjadi International Conference. Di sana dihadiri 1.000 orang dari 6 negara, eksklusif dinner dan recognition. Nah, teman-teman syaratnya masih sama, yaitu memiliki 18 set fitsal dalam periode Juli Juli, Agustus, September, Oktober, November. Bulan-bulan kemarin sudah habis, sekarang yang kita masuki adalah bulan November. Jadi saya mau mengajak dengan pengalamannya Bu Sherly, pengalamannya Bu Novi, dan kemarin-kemarin kita pelajari. Pertama, saya cuplek dulu ya, yang Bu Novi dan Bu Sherly juga punya, Bu Tutina juga punya, dan kita bagiin. Pertama, mari berani beriman, berani yakin, berani percaya. Soal hasil urusan yang maha kuasa, ya toh. Yang penting nanti lakukan yang terbaik. Saya mengajak bulan ini, wah Pak, saya bulan-bulan kemarin belum bisa jual. Saya bulan-bulan kemarin masih belum dapat sehat kaya bahagia sejahtera. Ya, bulan-bulan kemarin belum dapat. Siapa tahu ini bulannya, teman-teman. Siapa tahu ini waktunya Anda. 18 set fitsal. Nah, saya mau ngajak siapa yang berani beriman, berani yakin, berani percaya. Dalam waktu 1 bulan, kita bisa dapat 18 set fitsal. Ya, yang berani percaya, tadi Bu Novi sudah sampaikan, pokoknya program dari KK yang tujuannya membuat kita naik, baik penghasilan maupun peringkat, dipahami dan kita yakini dulu. Kalau Anda yakin, silakan ketik 18 set fitsal. Oke, saya mau ngajak yang berani yakin, berani percaya. Termasuk bagi Anda yang baru beberapa pekan ini join, belum terlalu paham tentang Fitsol, Anda hanya lihat testimoni-testimoni dan sharing malam ini dari Bu Novi sama Bu Sherly. Kalau itu jadi satu hal yang Anda merasa perlu untuk Anda imani, sebenarnya cukup. Itu dari 2 bukti ini ya, cukup untuk kita melangkah ke depan di bulan November ini 18 set Fitsol. Oke? Siapa aja yang mau yakin 18 set fitsal? Bu Tuti, Bu Novi, loh cuma Bu Tuti, Bu Novi sama Bu Siti dari Bondowoso. Bu Dian, oke 18 set fitsal. Bu Agustina, Pak Sindes, Mbak Novita Dewi, mantap. Ada lagi, siapa yang berani percaya? Teman-teman, saya masih ingat kalimat soal percaya ini ya. Yuk berani bermimpi.
Yuk berani bikin target, yuk berani ngomong gitu. Karena kalau Anda percaya, apa ruginya? Kalau Anda nggak percaya, apa untungnya? Bener nggak? Kalau Anda nggak percaya, nggak bisa dapat 18 set fitsol, ruginya di mana sih? Untungnya apa sih? Kok nggak percaya? Gitu. Kalau Anda percaya bahwa bisa dapat 18 set fitsol, ruginya di mana? Jadi yuk berani percaya saja. Berani belajar percaya. Ini nanti akan diaplikasikan ke semua hal ya. Bahkan kalau saya ngomong ya di kehidupan pun Anda perlu ini. Anda masukkan anak Anda ke sekolah, Anda temukan anak Anda dengan kawan-kawannya, ada beli ini, beli itu, pasti dasarnya juga percaya. Yuk berani percaya, 18 set fitsal. Oke ya. Nah, Anda lihat di sana kualifikasinya 18 set fitsal, dan kalau Anda kejar dalam bulan ini 18 setnya, maka sudah otomatis qualified 21%-nya. Nah, ini fasilitasnya Anda mendapatkan satu tiket land tour. Ingat ya, kalaupun Anda terpaksa, kalau tadi Bu Novi kan sudah sharing, saya mestinya nggak bisa dari sisi memang nggak pengen sebenarnya. Tapi begitu ada pertimbangan-pertimbangan jadinya ngejar. Tapi kalau misalnya teman-teman Anda udah sangat pengen, sudah setting, sudah ngejar, dan Anda dapat, tapi Tuhan berkehendak lain, Anda nggak bisa berangkat. Yang penting secara program itu Anda nggak lewatin. Dan itu akan jadi kebiasaan, program lain dikejar. Ada hal-hal yang lain dikejar. Perkara berangkat nggak berangkat nomor dua. Yang penting Anda responi dulu dan ngejar dulu, gitu ya. Nah, ini fasilitasnya satu tiket lentur. Karena Keke ini waktu bikin program kan nggak mungkin tanya, Bu Novi kalau tanggal itu bisa nggak ya? Bu Tuti kalau tanggal itu bisa nggak ya? Saya Indonesia ditanya satu-satu kan nggak mungkin. Tapi yang penting, kalaupun itu kita bisa berangkat, kita berarti sudah benar-benar melakukan yang terbaik. Kalaupun nggak berangkat, padahal kita udah melakukan yang terbaik, ya itu memang kita tugasnya itu. Gitu ya teman-teman ya. Lentur trip 5 hari 4 malam, artinya lentur ini tiket pesawatnya memang dari kita. Masing-masing kota berangkat langsung ketemuan di KL. Ya ini tulisannya senilai 5 juta rupiah tanggal 21 sampai 25 Januari. Oke. Nah, untuk fasilitas kedua, menghadiri eksklusif dinner dan recognition di acara Total Swiss International Conference. Nanti aturannya Anda bisa anu sendiri, apa? Bisa cek baca sendiri lagi. Nah, teman-teman, saya akan tunjukkan beberapa orang yang sudah membuktikan ada pencapaian. Ini mungkin beberapa nggak bisa hadir ya malam ini ya. Mungkin boleh diketik dulu yang kemarin sudah dapat di catatan saya ini ada Mbak Yanti, ada Erik, kalau Bu Tuti, Bu Novi, Bu Seli udah dapat ya qualified ya. Mbak Cici ya. Jadi mungkin Mbak Novita Dewi ini ya qualified ya, Bu Tuti. Kurang ya bulan ini yang ngejarnya ya. Oke bulan ini. Yang ready siapa Bu Tuti? Cik Lili, Cik Lili, Cik Lili. Bisa on mic, on cam juga kalau memungkinkan. Seperti tadi Bu Shirley dan Bu Novi sharing gimana bisa terwujud, bisa dapat tiket ke Taiwan. Sekarang Cik Lili silahkan berbagi tips dan apa yang Cik Lili bisa bagiin untuk kita pencapaian ke Kuala Lumpur. Silakan Cik Lili. Pak Dani. Selamat malam semuanya. Eh, Hmm, saya mau cerita sedikit aja ini. Saya juga ditembak tadi sama Bu Tuti. mm-mm, Bukan rodok gugup nih. mm-mm, Saya capai ke GL itu dari 18 set futsal. Terus cara mencapainya itu tadi sedikit yang saya dapat dari Bu Novi. Sebetulnya saya juga melakukan yang sama. mm. Seperti Dicontoh Bu ya. Novi itu. Iya, oh. Waktu itu saya melakukannya seperti yang tadi Bu Novi bilang, yang kalau ada eh, 1 bulan dibagi berapa, biar nanti juga dapat eh, apa yang 500 yang bisa diminum sendiri. Karena selama ini saya udah minum 3 set itu dari yang 500 itu. Hmm. Murah gitu dapatnya. Nah, terus
ya cara capainya jelas kalau kita harus mencoba dulu. Meskipun mungkin kita nggak punya sakit atau apa gitu, tetap kita harus coba dulu. Jadi kita tahu benar-benar produk itu rasanya seperti apa gitu. Terus yang dirasakan badan kita kayak apa. Jadi kita bisa cerita selain kita juga harus belajar dari kayak video-videonya, manfaatnya apa. Terus belajar juga dari ya belajar itulah pokoknya Belajar manfaatnya apa, product cara knowledge. kerjanya gimana. Ya, meskipun kita nggak usah yang terlalu detail banget karena kan kita terlalu detail juga kadang ini nggak nyandak ya Pak, nggak nyandak Mm-mm. juga yang terima juga kadang-kadang malah bingung. Yang penting kita udah ngerasain, terus kita ceritakan. Terus otomatis nanti dengan cerita-cerita gitu kan mereka tanya, lah kalau begini bagaimana? Lah baru kita masukkan tentang testimoninya gitu. Jadi cara jualnya saya gitu juga karena saya harus mencoba dulu gitu. Mm-mm. Lah, Keke kasih kesempatan kalau 6 bisa dengan 21% kita bisa beli yang 500.000. Lah, itu caranya gitu. Jadi 1 bulan saya usahakan bisa 6. Jadi saya bulan depannya sudah dapat bisa minum sendiri Mm-mm. gitu. Gitu, Pak. Oke, Kayak nikah gitu. karena Cilili ini Ya, mulainya bulan-bulan kemarin, berarti kalaupun sebulan 6 masih aman, besok masih ada qualified lagi. Bagi Anda ya, semuanya yang kemarin-kemarin belum bisa 6, ya sekarang nggak boleh 6 gitu. Kalau mau ke Kuala Lumpur berarti langsung 18. ya, Tapi tebusnya 18. tetap bisa 3 berarti. Iya kan? Iya. Jadi kesempatan yang Mm. sangat bagus teman-teman untuk kita bisa sama-sama belajar cara-cara praktis sebenarnya yang Bu Novi sharing, Bu Tutina selalu sharing, Bu Shelly juga sharing gitu. Ini bukti ya kalau ngikutin, makanya tadi kalimatnya Bu Cik Lili itu enak banget sih. Ya saya ngikutin aja. Coba keberanian ini, kesadaran ini, kemauan ini kalau semuanya bisa ngikutin ya saya ngikutin aja, yaitu trust, percaya, follow, ngikut aja gitu. Maka saya sih percaya ya, kita ngomong dari sisi sisi kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa dan kepercayaan kepada mentor. Saya percaya saya pun ditempatkan di sini dengan mentor-mentor saya. Tadi saya meeting dengan Pak Indra hampir 5 jam, ngobrol bahas banyak hal untuk kedepannya. Saya juga belajar percaya. Dulu saya butuh Tinah itu, Bu Novi itu melihat Pak Indra sebagai anak muda banget, 6-7 tahun di bawah kita. Bahkan kalau di bawahnya Bu Tuti, Bu Novi ya mungkin 10-an tahun lah ya. Tapi kita berani percaya gitu loh. Kenapa? Kita berani percaya dasarnya adalah karena kita tahu mereka, orang-orang di atas kita itu ditempatkan Yang Maha Kuasa untuk bisa kita belajar percaya dengan otoritas. Nah, kalau dengan yang kelihatan aja nggak berani percaya, apalagi dengan yang nggak kelihatan. Nah, ini ngomong sisi bisnis, tapi ada sisi yang kita harus belajar, teman-teman. Nah, kalau Cik Lili tadi juga ngajak, ngawalin dengan coba percaya saja dengan tips, dengan cara yang diberikan sama mentor kita, kan kita itu pengen tahu, kita itu pengen arahan. Ketika sudah dikasihkan arahan, dikasih tips, tapi nggak dilakukan, sayang banget nih gitu. Karena ternyata ketika kita coba lakukan, kita berani percaya ya hasilnya seperti Cik Lili. Oke ya, gitu Cik Lili ya. Ya, Thank you kasih ya Pak. Cik Lili. Teman-teman, Ya, Anda lihat Cik sama-sama. Lili grogi. Ya, Memang saya grogi om. agak Aku grogian ditembak. orangnya. Tapi bukan karena ditembak gitu, tapi karena memang Cik Lili agak grogian. Grogi. Cuma Ya, walaupun betul. grogi, yang Saya penting kan grogi. tercapai kerjanya. Makanya di bisnis ini itu nggak pinter ngomong nggak terlalu masalah. Yang penting pinter untuk ngikutin apa arahan mentor. Itu yang penting teman-teman. Banyak orang yang pinter ngomong gitu, tapi malah nggak ada hasil karena mungkin satu ngomong terus, yang keduanya nggak ngasih kesempatan mentor untuk ngasih tahu. Wes pokoknya ngomong terus bahaya. Ya, ini bisnis kita kerja. Oke ya. Nah, kemudian selain si Lili, sebetulnya ada lagi, ada nggak Mbak Yantinya tapi ini? Kok kayaknya nggak ada ya? Oh, ada nih. Oh, bukan sih. Dwi Yani, Mbak, eh, Mbak Ani. Kayaknya nggak ada ya Bu Tuti ya, Mbak Yantinya ya. Kalau nggak ada Mbak Yantinya, ini ada Mbak Cicik dari Jogja. Tadi
1 jam yang lalu mungkin masih ngaji. Ya, semoga sudah selesai karena namanya masih ada di sini. Kalaupun nggak Mbak Cici, mungkin Pak Nur. Silakan Mbak Cici atau Pak Nur boleh berbagi. Nah, Pak Nur ternyata Pak Imamnya yang akan berbagi. Bisa qualified ke Kuala Lumpur, bisa jualan futsal, mungkin ada yang bisa dibagikan ke teman-teman untuk bisa menguatkan mereka, mendukung karena bulan ini juga semuanya lagi mau berjuang mendapatkan 18 set futsal, maka mungkin Pak Nur bisa kasih sedikit tausiah. Silakan Pak Nur, dinyalain dulu mic-nya. Gini, Pak. Nah, Oh iya. Ya makasih Pak Dani. Istri masih silakan. ngaji. Ya. Ya. Ya, saya cuman apa namanya ya, karena tidak selalu mengikuti perjalanan istri ya, beberapa lah akan saya ceritakan kan. Yang penting istri itu jalan apa adanya, tapi yang jelas istri itu kalau nawarin fitsol selalu bawa fitsol kan gitu itu. Hmm. Itunya pokoknya apa namanya bantu mereka eh, bisa lebih sehat lah gitu itu. Caranya ya kalau pengen coba ya dibikinin sama istri itu dengan keyakinan Bismillah terus ditunggu sama istri itu kan. Apa reaksinya di situ jelaskan panjang lebar. Rata-rata closing gitu itu. Hmm. Bahkan yang Cilacap saudara Cilacap itu yang sempat diceritakan dulu kena kanker itu sekarang alhamdulillah udah sehat banget kan gitu itu. Dan Hmm. dari sehatnya saudara saya yang di Cilacap itu, dia cerita ke banyak teman-temannya, bahkan sempat beli 5 kaleng apa waktu itu ya. Hmm. Gitu itu. Ya. Itu ada nih. Oke, sama lagi ya teman-teman ya. Punya produk ya, harus punya produk. Karena kalau punya produk memang akan berbeda. Walaupun Ya. rada abot sidik ya Mas Nur ya. Kalau bawa natis mungkin kecil enteng, bawa odol kecil enteng. Tapi ya kita ngomong apa adanya ya. Bawa nates kecil enteng tapi hasilnya ya rodok cilik enteng gitu loh. Tapi bawa berat sepadan 500.000 PV teman-teman. Ya 500.000 PV. Kalau jual 10 set aja udah jelas kita 21%, kita penghasilan sekitar 5 jutaan. Kalau paket premium, kita juga qualified 21% dengan bisa tebus murah bulan berikutnya. Ya, jadi memang kalau mau lakukan sesuatu yang besar, dapat sesuatu yang besar, ya harus berani melakukan sesuatu yang besar. Ya, itu tip kalau Pak Nur bilang apa adanya, sederhana, ya, dan Ya. saya rasa bisa Kalau dicontoh. kalau istilah saya itu sebenarnya istri itu kayak orang mancing aja nih, ya. Kasih umpan cedol dapatnya paus gitu aja. Kalau istilah saya, ya. Cetul. Tapi nggak tahu pikiran istri itu bagaimana. Pokoknya selalu bawa pistol, kalau selalu di apa namanya di sana, silahkan coba aja dulu nggak apa-apa tak bikinin. Nah, sama dilihat reaksinya kayak gitu itu, baru dijelaskan macam-macam. Dia dengan yakin mesti closing, alhamdulillah Yes. closing kan gitu. Ya, nah itu yang tadi Bu Seli tips pertama tentang iman keyakinan. Yang Bu Novi bilang, saya percaya pasti bisa kejual. Yang Cik Lili bilang, saya dapat produk nulisnya, saya juga tawari. Kita ngomong berani nawari aja sudah berarti kita sudah ada keyakinan gitu loh teman-teman. Sebenarnya kalau Anda sudah posting, sudah cukup rajin untuk Anda bisa share ke sosial media, sebenarnya udah muncul, tinggal dipopok terus sampai apa? Contoh sampai Anda berani satu langkah lagi yaitu beli Fitsol. Dari apa? Nyelengi keuntungan-keuntungan tidak diberikan hal yang lain dulu, tapi dibalikin ke bisnis dulu. Ya, jadi yuk tambahi terus keyakinannya, imannya agar nanti apa tips yang sudah diberikan dan sudah membuktikan hasilnya, kita bisa tinggal ikutin aja. Oke, ada lagi Pak Nur? Udah cukup adanya itu dulu. Cukup ya, 2 poin ya. Ya, Satu iman, ya, makasih. yakin, percaya. Kedua punya produk. Ya, Ya. poin yang tadi tentang Cik Lili saya nggak terlalu bisa jelimet jelasin. Saya tetap pelajari tapi nggak bisa detail banget. Mungkin kayak Pak Nur juga. Pokoknya yang penting maju dulu gitu jelasinnya. Mungkin sering masih saya lihat juga Mbak Cici, Pak Nur masih tanya terus. Itu hal yang bagus teman-teman.
Ya, jadi kalau produk knowledge itu kan harus upgrade terus. Tapi kalau iman dan produk itu harus Anda benar-benar kuatin sendiri. Gitu dari sisi produk nggak mungkin Bu Tuti ya wes ini bawaan. Kamu keliling enggak karena Anda bukan salesnya Bu Tuti. Dari sisi iman nggak mungkin wes kamu yang maju, yang iman saya kan nggak mungkin gitu. Jadi iman dan produk Anda yang kuatin. Kalau ada kesulitan, pertanyaan, atau customer yang case-case berbeda, itu pentingnya kita kumpul, pentingnya ada connect dengan mentor Anda langsung tanya. Gitu ya. Thank you ya Mas Nur ya. Iya Pak, Saya makasih. doakan bulan ini tambah lagi 2 atau 3 tiket karena kemarin sudah diralat sama Bu Tutina. Awalnya memang Bu Tutina juga dapat infonya kalau dapat 5 tiket dan berangkat 2, yang 3 ya hangus, wong itu dikasih. Tapi ternyata kalau kita dapat 5 tiket, berangkat suami istri, misalnya tambah 1 anak, yang 2 tiket ini senilai 5 juta bisa dicairkan. Artinya 10 juta bisa nanti untuk oleh-oleh, beli apa tiket pesawat dan sebagainya. Jadi kalau Mas Nur sedang berencana berangkat kemarin dapat 1 tiket, sekarang bulan ini tambah 2 tiket lagi, berangkat 2 orang dapat sangu 5 juta rupiah untuk cover pesawat mungkin dan sebagainya. Bagi Anda yang sudah separuh jalan, gas agar Anda bisa dapat qualified plus uang sakunya. Thank you Mas Nur. Ya, Thank you. Salam buat Mbak Cici ya. ya Pak, makasih Oke, Pak. thank you, thank you. Oke, Bu Tutina, silakan tambahkan untuk beberapa hal yang tadi kita sudah bahas, Bu Tutina. Masih dengan kantor, Bu? Pak Jack sudah handle. Oh, oke, 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 thank you. Silakan, Bu Tutina. Oke, selamat malam semuanya. Salam hebat luar biasa. Saya ucapkan untuk semuanya yang sudah capai, jadi capai Taiwan, Bu Novi sama Bu Sherly, Pak Dani, selamat ya. Dan yang sudah capai tiket Kuala Lumpur juga selamat ya, perjuangan Anda sudah berbuah ya, sudah menghasilkan hasil. Nah, yang pasti apa yang Anda perjuangkan pasti ada hasilnya. Tidak ada Yes. sesuatu yang diperjuangkan tidak ada hasil. Semua yang Anda perjuangkan pasti ada hasil. Tetapi dari apa yang di-sharingkan dari Bu Novi, dari Bu Sherly, dari Cik Lili, dari Pak Nur tadi, ada satu hal yang perlu kita tahu, yaitu yang pertama tentang keyakinan, ya. Yang kedua adalah kita harus benar-benar pakai produk, gitu, ya. Pakai. Kenapa kalau kita pakai, kita akhirnya bisa ngerasain sendiri dan kita bisa memberikan testimoni pribadi. Baik kita cuma testimoninya mungkin ya, seelek-elek itu testimoninya cuma rodok gremet-gremet gitu misalnya ya, atau kupingnya merah gitu loh. Cuma seperti itu aja karena kita bersyukur tidak ada masalah dalam tubuh kita gitu ya. Testimoninya di sekitar itu aja, tapi kita bisa cerita. Kita bisa cerita tentang rasanya yang mungkin menurut Anda enak, atau mungkin ada yang setelah ada yang nyicipi misal enggak kok enggak begitu enak gini-gini. Nah, Anda bisa cerita lagi. Jadi intinya keyakinan dan Anda pakai. Ini yang paling penting. Saya pertama kali saya enak pol nih, ini Cik Lili itu karena Cik Lili itu hobinya makan sayur, jadi semua yang berhubungan dengan sayur tuh enak gitu. Nah, jadi kalau saya terus terang pertama kali saya jualan pitsol itu eh, dulu ya, dulu saya tidak pernah ngasih testi, tidak pernah ngasih sampel, dan apa minum gratis tuh enggak teman-teman, ya. Tetapi seperti tadi yang Bu Novi sampaikan, saya bawa barang utuh untuk apa? Begitu saya bisa meyakinkan orang, saya langsung ajari mereka cara untuk buat dan langsung diarahkan untuk cara minumnya juga. Setelah itu saya tungguin reaksi awal setelah dia minum. Gitu. Jadi awal-awal saya lakukan seperti itu. Jadi saya nggak pakai sampel Fitsol terus terang waktu awal. Karena waktu itu saya beli sendiri untuk saya sendiri. Saya berpikir
Kalau saya kasih sampel-sampel terus, koyoknya kok boros gitu loh. Ya, ini mungkin yang dirasakan Anda semua yang ada di sini mungkin sama kayak saya waktu itu. Karena saya belum dapat tebusan yang 6 bisa nebus 500.000 gitu. Jadi saya nemenin mitra juga sama. Pokoknya bawa yang utuh. Terus kan kita ada WP ya. Jadi saya bawa stok WP ya untuk nanti begitu orangnya deal, orangnya langsung saya ajari untuk minum. Dan rata-rata saya terus terang ya sampai hari ini presentasi Fitsol kayaknya yang gagal mungkin cuma satu dua gitu. Hampir 95% closing gitu. Tadi aja hari ini saya closing 3 set gitu. Mm-mm. Jadi kalau eh, intinya yang perlu kita lakukan itu seperti yang kemarin-kemarin saya juga sudah sampaikan, kita harus jeli-jeli milih orang. Jadi tidak setiap orang kita langsung tawarin sebetulnya. Ya, meskipun kita semuanya bisa kita tawarin, tetapi memilih itu akan mempercepat kita kerja, mempercepat hasil. Jadi yang mau saya sampaikan, Anda harus coba. Yang pertama tadi keyakinan, yang kedua coba, terus berikutnya milih orangnya. Itu ya, milih prospeknya atau milih konsumen, calon konsumennya. Jadi begitu Anda milih orangnya, maka kemungkinan untuk Anda closing itu lebih besar daripada Anda yang penting orangnya mau dengar sharing saya. Karena saya pernah ya teman-teman, saya jualan Fitsol itu asal. Jadi bukan asal sih sebetulnya, tetapi saya berpikir dari pandangan saya orang ini tuh mampu gitu loh. Tapi saya kurang telisik. Maksudnya orang ini harusnya bisa nih. Tapi ternyata ada orang-orang yang kayak PHP gitu loh. Jadi ini yang saya sebut tadi ada satu dua orang yang gagal, salah satunya ini. Koyok PHP, wis rumahnya jauh, saya datangi kok PHP, wis memberi harapan, benar-benar memberi harapan banget kalau dia mau beli Fitsol. Saya datangi, saya prospek, untungnya saya belum buka. Kalau saya udah buka kan repot gitu ya. Itu. Dan ternyata sampai sana ya zong sampai hari ini pun belum closing. Gitu. Tapi saya masih punya keyakinan suatu saat pasti ada closingan di sana. Gitu. Nah, jadi pilih orang teman-teman, jangan asal-asalan kita memberikan informasi kalau kita mau cepat. Bukan memberikan informasi ya, memberikan sharing yang detail. Ya, karena memberikan sharing yang detail itu butuh waktu. Yeah. Gitu. Ya, jadi harus pilih orang. Terus berikutnya tadi Bu Sherly sampaikan, Bu Novi juga sampaikan, Cik Lili juga sampaikan, kita berikan informasi yang mengena yang memang dibutuhkan orang itu. Jadi kita tidak perlu memberikan informasi itu eh, tarik-tarik, maksudnya detail dari A sampai Z. Karena kemungkinan besar orang itu butuhnya cuma saya itu sakit ini nih, saya pengen cepat sembuh. Misalnya seperti itu. Nah, kita harus ngerti kalau sakit itu minum Fitsol itu reaksinya kira-kira kayak apa? Efeknya itu kira-kira kayak apa? Makanya penting sekali Anda perlu pahami yang namanya product knowledge. Jadi setiap Anda ketemu kasus, Anda langsung bisa ngasih tahu alasannya kenapa mereka harus minum Fitsol. Yeah. Gitu. Jadi hal ini penting sekali ya teman-teman. Karena itu saya berharap banget semua yang hadir di sini kalau Anda semua mau dapatkan closingan Fitsol ya Anda harus belajar. Ya meskipun Anda seorang apa ya orang medis sekalipun saya yakin untuk Fitsol Anda mungkin tetap harus belajar. Itu ya. Terus berikutnya yang setelah nanti kita closing ya, jadi produk knowledge dan nanti orang itu closing, yang berikutnya adalah layanan kita, jadi follow up-nya ya. Follow up-nya kita itu yang akan menentukan kita bisa dapatkan repeat order lagi atau tidak. Karena dari follow up itu orang akan merasa makin yakin. Yeah. Karena jarang sekali ya ada orang itu yang terbuka banget gitu loh. Begitu misalnya ya saya baru kenal sama si A dan saya lihat si A itu bagus nih kayaknya kalau saya tawarin Fitsol, saya sudah tawarin. Begitu saya tawarin Fitsol dia mau beli. Tapi karena saya ketemunya kan belum terlalu intens gitu loh.
mungkin mereka masih nutup-nutupi. Tapi begitu saya sering follow up, itu akan berbeda. Jadi bahkan kita bisa guyon, bisa apa. Padahal mungkin cuma sekedar WA-WA-an, tapi guyon gitu loh. Saya sering kali ya, setiap kali ada orang yang konsumsi produk yang saya tawarkan, mereka saya follow up sesuai dengan jadwalnya dia minum. Jadi misalnya, nanti minumnya pagi sebelum sarapan. Saya tanya, sarapannya biasanya jam berapa? Saya sarapannya jam 6 pagi misalnya, karena dia kerja jauh misalnya. Berarti saya harus follow up dia itu malamnya atau paginya. Gitu. Pagi, misalnya jam 5 pagi, ini apa? Ayo, waktunya minum nih, waktunya minum Fitsol nih. Nah, kadang sebelum saya ngomong, dia sudah WA saya dulu. Laporan, wes rasa WA, yang wes ngombe gitu. Biasanya Mhm. seperti itu. Karena apa? Karena sudah jadi habit kebiasaan Ya. gitu. Dan ini enak banget. Akhirnya kita terjalin komunikasi yang bagus. Dan komunikasi yang bagus membuat si konsumen kita itu terbuka sama kita. Dia mau ngomong apa aja ke kita. Dan itu yang membuat mereka bisa repeat order lagi. Terus terang, dari orang-orang yang belanja Fitsol di saya yang tidak repeat order itu biasanya karena masalah ekonomi. Kalau yang ekonominya sudah mapan, rata-rata repeat order semua. Bahkan sore ini nih, baru aja, itu ada yang WA saya minta langsung telepon, Mbak kirimi Fitsol, wis entek. Gitu, langsung seperti itu. Jadi, begitu enaknya gitu loh. Karena apa? Karena trust. Gitu teman-teman. Karena berkali-kali kita sering mendengar, atau saya juga sering ngomong, orang itu beli produk bukan cuma karena yakin sama produknya, tapi percaya sama Anda. Ya. Nah, bagaimana cara membuat Anda, konsumen Anda percaya sama Anda? Follow up, itu kuncinya. Nah, makanya apa yang sudah Anda dapatkan malam ini semoga jadi modal Anda Yes. untuk Anda bisa capai pencapaian di bulan November ini, Ya. bulan terakhir pencapaian KL, dan saya yakin kalau Anda lakukan, Anda pasti bisa capai. Yes. Dan satu lagi momentum yang kantor adakan. Momentum yang kantor adakan, mungkin saya bisa sharing ke semuanya hari ini, dan boleh Anda catat ya. Jadi kita ada momentum itu beli Fitsol bisa tebus murah KKHWB. Terus terang ya teman-teman, saya panas banget dengan promo itu. Saya mau tanya yang hadir di sini nih, ada enggak yang panas dengan promo itu? Gila, KKHWB dijual cuma 280.000. Itu KK itu baru kayaknya bakar-bakar duit, enggak perlu duit lagi. Ada yang panas dengan promo ini? Ada yang panas? Panas karena udah closing nih Bu, Hmm. Bu Agus nih dua paket nih. Peace. Ya, oke. Ya, jadi promo ini panas pol, ya betul. Ini kesempatan buat Anda ya. Kalau Anda punya uang lebih ya, seperti yang tadi Bu Novi sampaikan, kalau Anda punya uang lebih, manfaatkan untuk bisa Anda paling tidak Anda punya stok. Ini yang bisa tebus itu paket premium Fitsol ya, artinya bukan paket belanja. Paket premium itu paket joinkan member baru. Jadi kalau paket joinkan member baru, itu bisa dipakai siapa saja. Misalnya, di sini ada Bu Cici misalnya. Saya punya target bulan ini 18 set. Nah, kalau 18 set Fitsol, target bulan ini, maka dibagi aja. Dalam satu minggu saya harus berapa nih? Nah, berarti 18 anggaplah dalam satu minggu paling tidak 4 gitu ya. 5 lah ya, 4 sampai 5. Jadi kalau misalnya Anda capek 4 dalam satu minggu, yang Anda perlu lakukan adalah coba mulai dengan berani melangkah. Kalau ada uang nganggur kayak Bu Novi sampaikan tadi, ya, coba ambil. Saya bisanya cuma satu set, nggak apa-apa. Satu set itu paket premium yang belum ada, ibaratnya belum ada yang punya. Jadi Hmm. Anda itu stok paket premium. Nanti begitu laku, misalnya yang beli member Anda nggak apa-apa. Yang beli member Anda kan member Anda juga kalau begitu nginput kan member Anda yang dapat bonus sponsor. Ya. Artinya itu cuma balik aja, cuma Anda memfasilitasi gitu. Tapi memastikan
Bu Cici ini punya tiket gitu loh, untuk bisa capai tiketnya gitu. Jadi ayo buruan ambil promonya yang yang free, bukan free ya, tebus. Kalau saya sih bilang free karena murah banget ya. Tebus murah 280 untuk KK HWB karena saya yakin ini mesti cepet-cepetan. Terus terang ya, saya sudah niatin nanti malam saya mau ngelembur. Saya ada 8 set paket premium yang ini apa yang dapat tebus murah HWB itu nanti malam saya akan langsung, semoga ya nanti malam sudah update. Kalau belum berarti besok pagi-pagi betul. Saya harus belanja. Takutnya kehabisan gitu. Hmm. Nah, ini kalau misalnya yang beli konsumen Anda itu juga sama-sama paket premium. Nah, saya mungkin akan bisa kasih gambaran sedikit. Anda masih sendiri. Kalau Anda masih sendiri, Anda belilah paket premium yang saya tadi bilang, bisa tebus murah KKHWB, ya, untuk joinkan misalnya, oh saya mau joinkan nih pasangan saya, oh atau saya mau joinkan anak saya yang sudah 17 tahun ke atas, atau joinkan saudara saya. Nah, tujuannya yang pertama, Anda nanti akhirnya jadi punya leg-leg baru, ya. Dan leg baru ini saran saya itu Anda mulai bangun, ya kan 5 leg nih kalau kita mau jalan jual 5 juta cari 5 orang ya. Nah, 5 orangnya dibangun dulu. Mungkin dari, kalau bisa sih jangan pasangan ya. Kalau bisa pasangan itu buat yang terakhir lah ya. Tapi misalnya anak atau saudara. Nah, nanti kalau si A, si B, si C, si D, si E ini adalah saudara-saudara Anda. Yang pertama yang perlu Anda tahu dari konsumen ini yang menjoinkan saudara-saudaranya, kemungkinan besar karena si konsumen ini punya testimoni, ya, dia punya testimoni, saudara-saudara yang dijoinkan tadi, ini akhirnya akan lebih gampang ngomong ke orang lain. Itu loh si Mbak E, aku si A itu sembuh pakai apa, Fitsol. Nah, karena si A ini saudaranya si A ini sudah dijoinkan, pada waktu ada yang mau beli, si A ini bisa ngomong, lo kamu bisa beli, dapat keuntungan, loh kamu wis tak member ke, gitu. Jadi kita pelan-pelan akan masuk ke sistem konsumen ini, kita akan ajak pelan-pelan masuk ke sistem. Bayangin kalau 5 orang ini masing-masing mereka sharing ke orang-orang baru, ya, karena ada testimoni dari saudaranya yang joinkan ini konsumen Anda, ya, akhirnya bisa jual. Kalau satu orang jualnya cuma 2 paket, 2 paket, 2 paket, dan semuanya 5 orangnya bisa jual masing-masing 2 paket, maka si konsumen ini akan menjadi seorang pra manager 21%, capai 21%. Atau kalau Anda seorang manajer, maka Anda pasti akan masuk ke pra RSM atau pra PSM gitu, Ya. karena ada pencapaian baru. Dan yang pasti kalau si konsumen ini mendapatkan penghasilan, maka Anda akan lebih mudah lagi untuk mengarahkan mereka ke sistem. Jadi saran saya, kalau Anda punya konsumen, ya, punya konsumen, langsung arahkan mereka bangun orang-orang baru yang akan jadi jalur-jalur mereka. 5 leg. Jadi tidak apa-apa saudara-saudara dulu. Karena dari saudara ini malah akan lebih meyakinkan. Kita tahu ya, meyakinkan saudara itu susah. Tapi kalau nanti dari saudara-saudara yang join, akhirnya mereka dapat meyakinkan orang lain, ini gelundungnya luar biasa. Ini yang pertama. Akhirnya kita bangun customer base dari sini. Yang kedua, kita tahu seringkali tanpa kita sadari, begitu kita menjoinkan orang, kita tidak ngasih tahu tentang uh, si konsumen ini, tidak ngasih tahu ke orang lain bahwa dia tuh sudah member. Akhirnya bisa saja dalam satu rumah itu terjadi cross lining. Ada yang alami dalam satu rumah malah cross line semua. Nah, kalau ada yang seperti ini, akhirnya apa? Ya, kalau sudah masuk ya kita tidak bisa ngapa-ngapain kecuali nunggu mereka expired.
gitu ya. Nah, kalau Anda lakukan ini maka menutup kemungkinan mereka cross land dengan konsumen Anda. Gitu. Jadi, kalaupun nanti misalnya, oh si A ini diundang ini, si B diundang ini. Kalau dalam datanya mereka itu sudah join, ya tidak bisa ngapa-ngapain. Karena posisinya mereka sudah jadi member. Gitu. Nah, jadi ini yang saya sampaikan, ini tips ya, agar Anda bukan cuma dapatkan hasil eh, apa, karena kita ngomong, kita pencapaian itu sebetulnya hasil instan, hasil sementara. Sama kayak Anda itu mau melangkah, mau pergi jauh, itu kayak kayak tempat apa ya, Transit, peristirahatan apa ya? Enggak, rest kalau area, kita transit. rest area, ya pencapaian itu kayak rest areanya kita. Tapi tujuannya belum sampai. Jadi kalau Anda cuma fokus di rest area aja, maka tujuan Anda, mimpi Anda belum tercapai. Maka yang perlu Anda lakukan, selain Anda fokus untuk bisa capai pencapaian di rest area tadi, Anda tetap bangun sistemnya dengan cara salah satunya tadi. Jadi kesempatan ya, Anda yang saat ini mungkin punya, oh saya ada nih uang nganggur, bisa beli spesial yang premium, bisa tebus KKHWB 1. Nah, pakai itu untuk modal. Saya yakin 1000%, bukan cuma 100%. Yakin 1000%. Pasti bisa closing cepat. Dan rollingnya akan lebih cepat kalau Anda, kayak tadi Bu Novi dan lain-lain sampaikan, bawa barang. Iya. Pitsol dapat KKHWB. Mm-mm. Pitsol dapat KKHWB. Cepat pasti. Ya, nah jadi momentumnya pas sekali. Segera gas, panasi terus semangatnya, jangan kendor, ya fokus terus, capai titik pertama pencapaian Anda di KL nanti. Oke, selamat malam, terima kasih untuk semuanya, salam hebat luar biasa. Oke, teman-teman, tips yang barusan Bu Tuti sampaikan, Anda tangkap dulu. Minggu malam jangan sampai nggak datang, kita akan ulangi lagi, detailkan lagi. Karena ini satu tips yang bukan untuk sesaat. Ini jangka panjang dan ini luar biasa, ya. Jadi, waduh masih belum terlalu mudeng, nggak apa-apa. Yang penting Anda punya kemauan untuk mempelajarinya. Kita minggu besok akan ada Zoom lagi kan, minggu malam kan, jangan bolong ya teman-teman ya. Saya ajak Anda untuk berani capek, berani nahan diri, berani investasi waktu, berani nahan untuk Anda bisa mengurangi hal-hal yang belum penting, karena kalau mau sukses memang Anda harus korban, tapi itu akan jadi satu hasil yang luar biasa. Ya, jadi thank you untuk para pembicara. Sebelum saya akhiri, karena materinya udah komplit, saya nggak bisa tambahkan yang lain daripada ada kebanyakan. Saya akan bagi satu video pendek yang yuk kita akan sama-sama simak untuk malam hari ini. Nawarin aja belum pernah keluar negeri, belum punya mobil. Nah, teman-teman yang lagi jalanin bisnis jaringan, Anda kalau nawarin dan ada orang yang ngomong gitu, tenang aja. Anda nggak boleh baper, tetap tawarkan, maju terus ke yang lain. Justru itu jadi macuan untuk Anda mengerjakan dengan lebih serius, agar nanti bisa punya mobil, bisa keliling dunia. Nah, karena Anda tahu kalau orang yang begitu biasanya ya, itu nanti kalaupun Anda keluar negeri, Anda dapat mobil, ya punya penghasilan lebih gede, nanti pas ditawari dia juga akan bilang, wah kamu hoki, kamu beruntung gitulah teman-teman. Jadi orang sukses itu jadi bukti, orang gagal tunggu bukti. Yuk, kalau Anda memang mau sukses, Anda buktikan, nggak perlu baper, langsung Anda bertindak dan mengerjakan dengan segenap hati. Nah, ini teman-teman, yang nawarin Anda lihat judulnya, mungkin Anda akan ngalami Bu Nita ngajak, ayo kita jualan futsal bisa keluar negeri. Bu Reni nawari, Bu Harti nawari, Bu Mary nawari, dan akan ada orang yang bilang, loh kamu udah pernah keluar negeri belum? Kamu udah berhasil belum? Kamu udah sukses belum? Itu tidak boleh membuat kita baper, tadi saya sudah sampaikan. Ya, karena kalaupun kita belum mencapainya, kita harus sampaikan apa adanya. Belum, makanya saya berjuang. Ya, nah kok berani nawarin? Karena banyak orang sudah mencapai, membuktikan, dan ini program yang akan saya responi untuk saya bisa mencapainya.
Teman-teman, kalau Anda ngalami seperti itu, sekali lagi itu hal yang wajar. Ya, dan jangan sampai kebawa suasana sehingga Anda jadi down. Karena kalaupun nanti Anda mencapainya, orang juga ketika Anda udah balik lagi ke dia kasih tahu nih udah ada buktinya, tetap aja kadang-kadang orang ngomongnya, wah kamu memang beruntung, kamu memang hoki. Itu cuman alasan untuk mereka itu nggak ngikut gitu loh. Nah, kalimat terakhirnya adalah orang sukses jadi bukti. Orang gagal nunggu bukti. Tadi di awal kita udah sama-sama berani ngomong 18 set fits all. Ya, mungkin belum tercapai. Dua atau tiga aja belum pernah closing. Satu aja belum, Pak. Nggak apa-apa. Karena kita mau sukses, saya, Bu Tuti, Bu Novi, Bu Sherly pun melihat Anda sebagai orang yang sedang berjuang. Bukan orang yang ngomong, hanya ngomong doang bukan. Nah, itu kenapa saya ajak semuanya, kita yang mau sukses, mari kita jadikan bukti bahwa kita ini bukan orang yang gagal. Yuk, 18 set fits all, bulan ini kita yakini bareng-bareng. Perkara nanti tercapai atau enggak, sekali lagi itu urusan yang maha kuasa. Ya, jadi teman-teman, itu untuk mengakhiri malam hari ini. Thank you yang sudah 1,5 jam bersama-sama. Saya doakan semuanya bisa terwujud apa yang sedang kita pingin bareng-bareng. Oke ya, kita ketemu lagi di minggu malam. Mungkin ada beberapa yang nanti akan saya sampaikan sehubungan dengan tadi sudah meeting dengan Pak Indra juga. Dan kita bisa masuk di bulan November ini, November berseri untuk kehidupan yang lebih sehat, lebih kaya dan bahagia. Oke, sebelum kita tutup, kita foto sebentar teman-teman.